Ayo kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara penonton seluruh tanah air. Selama ini kita mengenal ada Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Dalam hati saya pertanyaannya, mengapa dia disebut Gurindam 12? Mengapa tidak ada Gurindam 13? Rupanya Gurindam 12 itu adalah sejenis syair yang terdiri dari 12 bait. Maka saya teruskan. Saya pergi ke kuburan Raja Ali Haji di Pulau Penyengat. Saya katakan di kuburannya, wahai almarhum Raja Ali Haji, berikan aku kesempatan meneruskan gurindammu. Aku akan menulis Gurindam 13. Ya, Gurindam 13. Tapi Gurindam 13 ini tetap mengacu kepada kerangka Gurindam 12 Raja Ali Haji. Ini akan saya bawakan Gurindam yang ke-12. Gurindam yang ke-13. Bunyinya begini. Kepada lingkungan tidaklah sopan akan menuai badai dan topan. Kebetulan sewaktu rekaman ini dibuat di Riau sekarang tanggal 21 Oktober 2015, asap sedang kuat-kuatnya di Riau akibat pembakaran lingkungan besar-besaran oleh para pemilik lahan di Riau, sehingga pesawat terbang tidak bisa turun di Pelabuhan Udara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru. Nah, ini masalah lingkungan. Jadi Gurindam 13 adalah gurindam tentang lingkungan hidup. Nah, sekarang mari kita dengarkan. Siap sopan terhadap lingkungan itu. Ada 4. Siapa mengamalkan akan mendapat. Apa dia yang 4 itu? Pertama, lingkungan harus bersih supaya Allah menjadi kasih. Kedua, lingkungan kota harus rimbun. Setiap jalan dinaungi daun. Ketiga, sanitasi harus berbau harum. Tamu yang datang hormat dan maklum. Keempat, tidak boleh ditemukan jalan yang banjir. Parit dan selokan harus disisir. Selanjutnya, pasal 2 Gurindam yang ke-13. Pasal 2 Gurindam 13. Apabila jamban tidak bersih, datanglah cacing banyak seperti buih. Siapa saja punya perhatian terhadap kebersihan toilet, kesehatan dirinya tidak akan meleset. Siapa selalu gerak di sungai, hilang di bawah buruk perangai. Siapa selalu gerak di semak, pola pikirnya sulit bergerak. Siapa perutnya banyak cacing, otaknya lemah, kepalanya pusing. Siapa saja mandi tidak bersih, ibadahnya hanya mendapat bersih. Nah, sekarang pasal yang ketiga Gurindam 13. Gurindam 13 karangan Muhammad Rakib. Nah, kalau Gurindam 12 karangan Raja Ali Haji. Gurindam 13 karangan Muhammad Rakib. Pasal yang ketiga,
Lingkungan kumuh. Nah, dinyanyikan sedikit ya. Lingkungan kumuh tentu tak sehat, sampah menumpuk di berbagai tempat. Apabila sampah menumpuk di jalan, banyak problema jadi persoalan. Apabila tempat tidur banyak kepinding, tidak dapat tidur kepala pening. Apabila pemukiman kumuh dibiarkan, penyakit menyebar, takkan terkendalikan. Bersungguh-sungguhlah engkau menyingkirkan kotoran, baik yang berat maupun yang ringan. Apabila pemukiman terlalu sembrono, muncullah perbuatan yang tidak senonoh. Anggota masyarakat hendaklah ingat, di situ banyak orang mendapat laknat. Sedikit lagi, hendaklah peliharakan kebersihan bersama, daripada kelak membawa bencana. Jangan sembarangan membakar plastik. Asapnya berbahaya seperti narkotik. Lanjut. Pasal 4 Undang 13. Apabila rumah disapinya jarang, lipas dan semut akan menyerang. Lipas dan semut bukan hanya menggigit, tapi juga membawa penyakit. Lipas adalah lambang orang yang dengki, menebar kebusukan, tiada henti. Semut lambang ahli fikir, di dalam berjalan tak pernah berhenti. Pekerjaan menyapu harus dilakukan oleh seorang pesuruh maupun oleh seorang kepala. Pasal yang kelima, Gurindam 13. Ke laut membuang racun berbisa, makhluk hidup akan binasa. Sairnya begini. Ke laut membuang racun berbisa, makhluk hidup akan binasa. Jadi kalau syair dia 4 bait, kalau di sini 2 saja, langsung isi ya. Nah, ini pasal yang kelima. Jika hendak mengenal racun berbisa, ada di limbah air raksa. Ini orang pabrik emas biasanya seperti itu. Banyak pabrik membuang limbah, akhirnya ke laut bermuara. Jika laut sudah tercemar, ikan menyebar penyakit cacar. Jika hendak menyayangi laut, para pengawas janganlah takut. Makhluk laut sering kena racun. Jadi pemandangan setiap tahun penyakit datang tanpa ampun. Jika hendak mengenal orang yang buruk perangai, lihat pada ketika mencampakkan sampah ke sungai. Pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 Undang 13. Jika ke sungai membuang sampah, anak cucu
menyediakan obat. Cari olehmu pasangan yang kasih, agar rumah dan pakaian rapi dan olehmu agar istri yang bersih, menata lingkungan tidak berganti. Cari olehmu akan kawan yang tidak merokok, agar istri tidak hanya pulang rokok. Cari olehmu akan teman anti narkoba, agar terjaga berbagai musibah. Nah, sekarang pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7, Gurindam 13. Orang asing menambang emas, putra daerah dibuat cemas. Kulit bumi dibiar terkelupas, ditinggal tanpa rasa beras. Setelah isinya habis dikuras. Apabila terlalu percaya kepada orang asing, disitulah jalan dusta yang membuat pening dan pusing. Apabila kepada asing berlebih-lebihan suka, akhirnya negara akan terluka. Negara akan berduka dan terluka. Kepada orang asing kurang siasat, itulah tanda pemimpinnya sesat. Apabila anak tidak dilatih bekerja keras, datanglah orang asing untuk memeras. Jangan banyak mengharapkan orang, cukupkan diri di mana yang kurang. Apabila orang terlalu banyak tidur, dijajah asing sepanjang umur. Apabila tidak ingin Nusantara dikuras, seluruh rakyat harus menjadi pengawas. Apabila orang asing suka menipu, akan melahirkan berbagai sifat cemburu. Apabila perkataan orang asing lemah lembut, jangan cepat menjadi terpaut, jangan cepat menjadi pengikut. Apabila pekerjaan orang asing ternyata benar, boleh diikut, tapi jangan berbuat onar. Gurindam ke-13, pasal ke-8. Saluran air jika tersumbat, banjir datang hujan lebat. Siapa yang membiarkan saluran air tersumbat, berarti telah berbuat khianat kepada dirinya. Dia aniaya orang bijak orang yang suka berdebat, banyak kebenaran menjadi terlambat. Daripada memuji diri, hendaklah sabar, biar daripada orang datangnya kabar. Orang yang berjasa kepada lingkungan akan diberi kelebihan oleh Tuhan. Kerusakan jalan yang disembunyikan, rakyat jelata menjadi korban. Banyaknya jalan
berlubang-lubang. Datangnya tandanya pemimpin berbuat aib dan sumpah. Pasal ke-9 Gurindam 13. Jika kebun dibiarkan semak, babi akan beranak pinak. Jadi apakah itu alasan orang membakar lahan itu? Supaya babi yang beranak pinak di dalam hutan itu mati? Kita pun tidak mengerti. Tapi yang jelas korbannya adalah manusia banyak di seluruh Nusantara. Sampai-sampai ditutupnya untuk sementara Bandara Sultan Syarif Qasim II di Pekanbaru. Masya Allah. Nah, sekarang coba dengarkan. Malas dan lalai, kebun ditelantarkan, pekerjaan manusia yang dekat dengan setan. Jangan malas kerja berpeluh. Hidup ini nikmat ketika berusaha sungguh-sungguh. Anak yang selalu dimanja, kepada orang tuanya berperangai seperti raja. Kebebasan bagi orang muda, tempat setan datang menggoda. Pendidikan bangsa Indonesia yang benar-benar asli di bidang pertanian, mengabdikan diri. Dosa orang tua yang paling besar, tanahnya luas dibiarkan terlantar. Jika Anda orang yang beriman, memikirkan masa depan, menjual tanah hendaklah diharamkan. Jika Anda orang beriman memikirkan masa depan, menjual tanah hendaklah diharamkan. Terus Pasal 10 Gurindam 13. Siapa saja merusak hutan, dialah sebenarnya sahabat setan. Setan itu termasuk manusia yang sangat kapitalis. Demi keuntungan sesaat, hutan pun dilepas habis. Hutan menyimpan cadangan air, hutan digunduli, datanglah banjir. Hutan adalah paru-paru dunia, yang merusaknya berbuat aniaya. Hutan lindung kini terkepung, di sana pencuri banyak berlindung. Pasal ke-11 Gurindam 13. Siapa yang zalim kepada binatang, hati nuraninya pasti menentang atau menantang ya. Jadi pasti hati nuraninya akan menantang. Hendaklah berjasa melindungi hewan, sayangi binatang, makhluk Tuhan. Pelihara burung, jika memelihara burung di dalam sangkar, itulah perbuatan zalim, dosanya besar. Tumbuhan dan hewan adalah amanat, titipan Tuhan mendatangkan rahmat. Hewan peliharaan mati tidak diberi makan, suatu kezaliman akan mendapat balasan. Hati-hati kalau beternak. Penyakit hewan begitu banyak. Anjing dan babi menularkan cacing pita. Pemiliknya dapat menuai derita. Terus yang ke-12.
Pasal 12 Gurindam. Gurindam 13. Siapa saja menyayangi tumbuh-tumbuhan, banyaknya mudah, penyakitnya mudah mendapatkan kesembuhan. Tumbuh-tumbuhan punya khasiat obat. Orang bijak menyediakan tempat. Betulkan hati kepada makhluk bumi. Hidupmu akan damai, diberkati. Kepada tumbuh-tumbuhan bersikap belit akan ditimpa oleh berbagai penyakit. Kasihan tumbuh-tumbuhan yang meranggas karena bumi semakin panas. Obat diramu orang yang hebat, semuanya diukur dengan tepat. Ingatkan, semua penyakit ada obatnya, asalkan rajin bertanya-tanya. Yang tidak ada obatnya hanya maut. Jangan dikejar, jangan dijemput. Pasal yang ke-13 Gurindam 13. Mohon maaf kepada pengagum Gurindam 12, saya juga pengagum, tapi saya merupakan pelanjut dari Gurindam 12 kalau bisa ke Gurindam 13. Inilah pasal yang terakhir, pasal yang ke-13. Kenapa disebut Gurindam 12? Karena 12 pasal. Sekarang ini mengapa karangan saya sebut Gurindam 13? Karena terdiri dari 13 pasal. Inilah pasal yang ke-13. Siapa mencegah wisata maksiat, tidakkan terkena kutuk dan laknat. Lingkungan wisata bersama maksiat, orang beriman tidakkan terpikat. Beribu-ribu karaoke dan panti pijat menyebar mesum menjadi ujian bagi yang taat. Banyak peraturan daerah anti pelacuran agar penyakit air dapat dihentikan. Itulah 13 Gurindam yang telah kami sampaikan. 13 Gurindam ini untuk menjadi sejarah bagi keluarga saya, menjadi sejarah untuk beberapa puluh tahun yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi tanah kelahiran saya, Provinsi Riau, dan juga bermanfaat sebagai sumbangan khazanah sastra di Khazanah Sastra Nasional Indonesia, kalau bisa menjadi khazanah sastra dunia. Sampai jumpa lagi pada masa yang akan datang. Gurindam 13 akan disusul oleh Gurindam yang ke-14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.